Oke kakak, terima kasih sudah stay di sini. Yuk kita simak alur cerita Stellar Transformation. Subrek dan share. Gasken. Kegembiraan, serta kegugupan. Itu adalah perasaan Qin Yu pada saat itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa patung batu giok putih ini akan benar-benar mirip dengan patung di depan pintu menara harta karun di Nine Sword Immortal Mansion, dan juga memiliki cincin. Qin Yu diam-diam, benar-benar bersemangat. Di kedua sisi ujung Blue Clouds Road yang terhubung ke Plaza Giok Putih, satu sisi memiliki patung giok putih, sementara sisi lain memiliki tablet batu. Pada awalnya, Qin Yu juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang patung batu giok putih itu. Namun, dari posisi di mana Qin Yu baru saja duduk di sudut alun-alun batu giok putih, selama proses berdiri sebelumnya, penglihatannya sejenak melirik cincin yang dikenakan di tangan kanan patung itu, tersembunyi di dalam lengan sementara itu beristirahat di belakang punggung patung itu. Cincin itu tampak berwarna putih sementara sejernih kristal, dan itu persis identik dengan patung batu giok putih. Untuk orang-orang biasa, bahkan jika mereka dengan hati-hati mengamati patung itu, mereka juga tidak akan dapat melihat cincin itu. Pertama, itu karena warna cincin itu persis identik dengan warna patung itu. Kedua, tangan kanan yang memegang cincin itu berada di belakang punggung patung itu. Tersembunyi di balik lengan baju, tangan kanan itu benar-benar berada di dalam titik buta penglihatan semua orang. Hanya Qin Yu, pada saat dia berdiri dari lokasi itu sebelumnya, yang mungkin melihatnya. Cincin itu tidak dapat dilihat dari posisi lain manapun. Ya, itu adalah cincin Dewa Api Hitam. Kali ini, saya pasti berpikir bahwa itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang kurang benar. Ada apa dengan Kaisar Abadini yang abadi ini? Mengapa dia bersikeras menjaga cincin ini disembunyikan di patung itu? Qin Yu diam-diam menjadi bingung. Ada harta karun yang tersembunyi di tempat tersembunyi seperti itu. Jika Qin Yu tidak berada di sudut alun-alun batu giok putih, jika dia sebelumnya tidak berdiri dan dengan santai melirik ke arah itu selama waktu itu, dia sama sekali tidak akan menemukan cincin itu. Qin Yu juga tidak berpikir, bahwa dengan menggunakan set yang sama, Kaisar Immortal Ni yang sebenarnya akan mengaturnya dua kali. Tidak peduli apa, aku tidak bisa melihat ke arah-arah patung itu mulai sekarang. Jika Du Zongjun, Ao Feng dan yang lainnya mencurigai sesuatu, dan mereka juga menemukan cincin ini, maka itu akan sedikit merepotkan. Wajah Qin Yu berpura-pura acuh tak acuh seperti sejak awal. Bahkan jika dia memiliki Sword Immortal Puppet, dia memperkirakan bahwa mengeluarkannya dan menggunakannya pada saat itu akan mengakibatkan semua utusan bergabung untuk melawannya. Selain itu, Qin Yu juga merasakan gelombang kejut dari pertempuran Huaiyan sebelumnya di Blue Clouds Road. Kekuatan-kekuatan itu baru saja mencapai tahap yang mengejutkan. Dari apa yang diam-diam dipikirkan Qin Yu, dia memperkirakan bahwa kekuatan Immortal Sword yang ke-9 juga ada di tingkat itu. Itu adalah kekuatan tindakan tersembunyi Huaiyan. Sementara itu, Mengan, Ao Feng, Du Zongjun dan lainnya juga memiliki langkah-langkah tersembunyi, dan kekuatan mereka juga diperkirakan tidak jauh lebih lemah. Itu masih bukan waktu yang tepat untuk mengeluarkan Sword Immortal Puppet miliknya. Hanya selama situasi yang mengejutkan dan tak terduga, hanya selama momen paling penting, ia kemudian akan mendapatkan efek terbaik dari menggunakan Sword Immortal Puppet-nya. Qin Yu, apa yang terjadi padamu? Setelah melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan Qin Yu, Mengan mulai berjalan mendekat. Qin Yu sebentar dimulai. Tidak ada. Qin Yu tersenyum dan berkata, hanya saja setelah melihat bahwa banyak orang mati di Blue Clouds Road sebelumnya, diriku sendiri, juga sedikit khawatir apakah aku akan dapat bertahan hidup dan melewati Blue Clouds Road. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu, Mengan, yang awalnya curiga, juga menjadi lega. Bahkan penatua klan naga dan kelompok besar para ahli lainnya memiliki jiwa mereka tersebar ke kehampaan setelah kegagalan mereka. Qin Yu hanya seorang praktisi Xiuzhen panggung daceng, dan itu juga merupakan hal yang sangat normal baginya untuk diam-diam merasa gelisah dan gelisah. Saudara Qin Yu, Mengan menepuk bahu Qin Yu meyakinkan dan berkata, jalan awan biru ini jelas sangat berbahaya. Saya bisa melihat bahwa Anda sekarang sudah pada tahap daceng, mengapa tidak? Anda bisa segera tetap di sini, dan terus menunggu sampai saat kenaikan Anda. Ketika waktu itu tiba, secara langsung Ascending akan menyelesaikan masalah. Mengan juga memiliki niat baik. Dia juga tidak membawa banyak kepercayaan terhadap Qin Yu bergegas melalui Blue Clouds Road.
Aku akan mempertimbangkannya, kata Qin Yu dan mengangguk. Namun, pada saat itu, Qin Yu malah diam-diam khawatir. Itu karena, pada saat itu, Qin Yu berdiri tepat di sudut alun-alun batu giok putih, sementara Men Gan berdiri di sampingnya. Jika Men Gan telah berjalan ke posisi khusus itu, kemudian melihat ke arah patung batu giok putih, akan sangat mungkin baginya untuk menemukan cincin pada patung batu giok putih. Pindah. Anda sudah selesai berbicara jadi mengapa Anda masih tidak bergerak? Qin Yu diam-diam mendesak. Ai, Brother Qin Yu, saya benar-benar tidak tahu mengapa marsial senior Anda itu bersedia membiarkan Anda memasuki alam Niyang. Bukankah kamu harus mengikuti tes ini mengirimmu ke kematianmu? Ya, pada saat itu, Men Gan juga tidak memiliki apa-apa, dan bukannya mulai mengobrol dengan Qin Yu. Tanpa membuat suara, Qin Yu dengan cepat mengambil langkah dan menduduki posisi khusus sebelumnya di mana dimungkinkan untuk melihat cincin itu, dan kemudian segera mulai mengatasi Men Gan. Sementara itu, pada saat itu, Patriark Klan Naga, Fang Tian, juga melangkah ke Blue Clouds Road. Saudara Men Gan, sekarang ada dua ahli super di sisi Klan Naga, salah satunya adalah Fang Tian, sementara yang lain adalah Ao Feng, yang menurut Anda lebih kuat. Qin Yu dengan santai mulai mengajukan pertanyaan. Berkenaan dengan pertanyaan itu, Qin Yu juga mempertimbangkannya sebelumnya. Men Gan terkejut sesaat. Ini. Dari sudut pandangku, seharusnya Fang Tian kan. Fang Tian. Qin Yu bingung dan berkata, bukankah itu utusan klan naga dari Kekaisaran Ascen dan ya bagaimana mungkin dia malah masih belum bisa menyamai Fang Tian? Men Gan menjawab dengan pasti, apakah ini masih perlu dikatakan dia Ao Feng, hanyalah Raja Iblis tingkat pertama. Meskipun Fang Tian hanya lebih rendah darinya dengan satu tingkat, karena fakta bahwa ia memiliki darah naga emas Super Divine Beast 5 Clawet di nadinya, kemampuannya sendiri sama sekali tidak lebih lemah dari Ao Feng. Pada saat yang sama, sebagai naga emas 5 cakar, potensi serta status Fang Tian di mata klan naga Ascen dan Realem, semuanya jauh lebih tinggi dan lebih penting daripada Ao Feng. Saya pikir tindakan tersembunyi terkuat yang klan naga telah memungkinkan Ao Feng untuk turun bersamanya, diperkirakan sudah ada di tangan Fang Tian. Jadi begini. Qin Yu mengangguk dan menjawab. Karena belum memasuki dunia iblis sebelumnya, itu pasti sulit untuk membayangkan seberapa tinggi status Super Divine Beast berada di dalam dunia iblis. Itu benar-benar yang paling penting dari hal-hal penting dalam Realem Demon. Itu juga alasan mengapa ketika Du Zongjun dan yang lainnya awalnya melihat Men Gan turun ke alam mortal, mereka semua merasa terkejut. Fang Tian sudah melewatinya ketika Men Gan melihat berita dari talisman transmisi, dia sangat terkejut. Qin Yu juga kaget. Itu waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dan itu masih lebih pendek daripada waktu yang diambil oleh Yu Liang pada awalnya untuk mengatasi Blue Clouds Road. Kali ini giliranku, kan? Du Zongjun bersuara. Sekarang giliran Brother Du. Saudaraku Du, kata Ao Feng sambil tersenyum. Du Zongjun benar-benar bersemangat dan merasa tak tertahankan. Menurut aturan, urutan belokan harus diputar dari sisi Dewa Longgar, ke sisi Setan Longgar, ke Klan Naga, ke Klan Iblis Hutan Belantara, dan kemudian ke Laut Astral Chaotic. Hua Yan adalah orang pertama yang bergerak, dan orang kedua adalah dia. Namun, sisi Klan Naga memiliki dua ahli, dan itulah sebabnya semua orang telah berdiskusi dan memutuskan untuk membiarkan Ao Feng berada di belakang. Sebagai kompensasi, Fang Tian menjadi orang kedua yang berangkat. Itu juga karena fakta bahwa semua orang telah membuat sumpah, jadi tidak perlu khawatir tentang siapapun yang merebut harta terlebih dahulu, bahwa Du Zongjun juga setuju. Hanya saja Du Zongjun diam-diam merasa cukup tertekan dan tak tertahankan. Setelah mengambil satu langkah ke Blue Clouds Road, Du Zongjun juga berangkat dan bergerak maju dengan kecepatan tercepatnya. Saudara Qin Yu, Blue Clouds Road ini hanya percobaan kedua, dan hanya akan ada satu orang yang mendapatkan harta karun terakhir. Itulah sebabnya, pada akhirnya, di atas 9 surga, masih akan ada persidangan yang bahkan lebih berbahaya, kata Men Gan dan tersenyum sambil memandang Qin Yu. Ekspresi wajah Qin Yu menunjukkan bahwa dia sedikit khawatir. Haha, baiklah, kamu juga tidak perlu memikirkan cobaan itu. Tampaknya sudah mustahil bagimu untuk berpikir tentang mengatasi Blue Clouds Road ini, kata Men Gan menggoda. Qin Yu mengungkapkan sedikit ekspresi khawatir di wajahnya tepat waktu. Baiklah, itu hanya lelucon. Saudara Qin Yu, meskipun Anda baru pada tahap daceng,
jika kita ingin membandingkan serangan yang sebenarnya, saya takut bahwa Dewa Surgawi tingkat kedua atau Surgawi yang khas tidak akan cocok dengan Anda, bukan menambahkan pedang abadi-abadi terbaik yang diberikan Zhong Jue kepadamu, bahkan Dewa Surgawi tingkat kelima atau keenam juga tidak akan berani meremehkanmu. Ah, fondasi Anda sangat kokoh, dan pencapaian Anda di masa depan tidak terbatas, puji Mengan. Qin Yu hanya tersenyum rendah hati. Qin Yu tidak tahu persis bahwa, pada saat itu, Mengan sedang berkomunikasi dengan Ao Feng menggunakan jimat transmisi mereka. Mengan, Fang Tian telah berhasil tiba di 9 surga, jadi juga tidak sulit bagi saya untuk masuk dan bertahan hidup. Ketika saatnya tiba, Fang Tian dan aku akan menggabungkan kekuatan kita. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan bersaing dengan kami. Fang Tian mungkin sedikit lebih lemah dari Anda, tetapi ketika dilengkapi dengan harta yang dianugerahkan oleh Kaisar Naga, Anda mungkin tidak dapat secara pasti menang melawannya. Ao Feng pesan transmisi dinyatakan. Jangan sombong. Kalian berdua memang 2 orang, tetapi hanya ada 1 gulungan. Bahkan jika kalian berdua mendapatkan gulungan itu, bagaimana kalian berdua membagikannya? Sehubungan dengan menggunakan kata-kata yang tajam, Mengan bukan tandingan Ao Feng. Selain itu, toleransi Mengan juga tidak sebanding dengan Ao Feng. Ao Feng akan bisa tetap tersenyum sambil dihina dan dimarahi, tetapi Mengan malah menjadi marah dan terbang marah. Mengan menatap Ao Feng dari jauh. Pandangan itu mengandung sedikit kejengkelan. Pria Gan dan Ao Feng ini tampaknya cukup berselisih dengan yang lain. Qin Yu memperhatikan tatapan yang satu itu. Sementara itu, pada saat itu, Du Zongjun juga telah melewati Blue Clouds Road. Ao Feng, Mengan dan Zhong Jue tampaknya telah menerima berita itu pada saat yang sama. Dibandingkan dengan itu 1 kali untuk Huayan. Ketika Fang Tian dan Du Zongjun telah melewati Blue Clouds Road, tidak ada getaran yang terlalu besar. Jelas bahwa mereka tidak benar-benar menghadapi bahaya semacam itu mirip dengan Huayan. Saudara Qin Yu, hati-hati. Jangan mencoba persidangan jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Lagi pula, kamu sudah berada di tahap daceng, jadi akan lebih aman untuk tetap di sini dan menunggu kenaikan. Sebelum Mengan pergi, dia mengatakan itu dan mempercayakan Qin Yu. Segera, dia kemudian mengambil langkah besar dan berjalan menuju Blue Clouds Road. Itu karena itulah giliran Mengan untuk memasuki Blue Clouds Road. Zhong Jue, Ao Feng, aku akan bergerak dulu. Haha, Mengan tampaknya tidak khawatir, dan begitu saja, dia melangkah ke Blue Clouds Road. Hanya sesaat setelah dia memasuki Blue Clouds Road. Brother Ao Feng, Brother Mengan telah tiba. Saya juga akan berangkat, kata Zhong Jue dan tersenyum. Tepat, dia mengangguk sebagai isyarat kepada Qin Yu, yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, dia juga langsung melangkah ke Blue Clouds Road. Ketika Qin Yu melihat betapa santai 6 pemimpin besar itu, dia diam-diam diliputi oleh emosi. Yang Mulia Ming San dan yang lainnya, satu persatu, mereka masuk dan mati. Dengan begitu banyak dari mereka yang mati, hanya 1 Yuliang yang untungnya berhasil. Sementara itu, bagaimana dengan 6 pemimpin besar ya dengan mengesampingkan Huayan yang malang, karena dia telah menerima perawatan khusus Kaisar Abadi yang kesulitan dia melewati sangat sulit. Namun, dia tetap melewati pada akhirnya. Sementara itu, yang lain malah sangat santai. Seolah-olah setiap orang telah melewati Blue Clouds Road dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Hanya setelah beberapa saat. Adik kecil Qin Yu, saya juga akan berangkat. Ketika saya tiba di sisi lain, saya akan mengirim pesan transmisi untuk memberitahu Anda. Ao Feng memanggil Qin Yu. Jelas bahwa Zhong Jue telah berhasil tiba di 9 surga. Berkenaan dengan kecepatan melewati Blue Clouds Road, sepertinya Zhong Jue adalah orang tercepat. Dengan senyum tipis, Qin Yu melihat Ao Feng pergi dengan tatapannya, saat Ao Feng melangkah ke Blue Clouds Road. Setelah itu, Qin Yu lalu menghela nafas panjang. Qin Yu menghela napas panjang, dan senyum di wajahnya menjadi cemerlang. Itu masih benar-benar menyiksa orang. Ketika setiap orang telah melangkah ke Blue Clouds Road, saya sebelumnya khawatir bahwa mereka akan memperhatikan patung batu giok putih, khawatir bahwa seseorang akan dengan cermat memeriksa patung batu giok putih itu. Untungnya, fokus semua orang adalah pada 9 surga. Qin Yu berjalan menuju patung batu giok putih dengan santai dan berdiri di sisinya. Setelah itu, dia meraih bagian dalam lengan panjang dan melepaskan cincin dari tangan kanan yang ada di dalam lengan itu.
Itu tidak akan memiliki teknik rahasia apapun yang benar. Hati Qin Yu tiba-tiba berdebar. Segera, dia memberikan senyum mencela diri. Saya terlalu sensitif. Kaisar yang abadi ini yang sebelumnya mengatakan bahwa, dengan pengecualian harta karun di tebing harta karun terserak yang memiliki teknik rahasia yang diterapkan pada mereka di awal, semua harta lainnya tidak memilikinya. Selain itu, ini tersembunyi secara rahasia, memiliki teknik rahasia yang diterapkan akan terlalu jauh. Qin Yu segera meneteskan beberapa tetes darah ke cincin giok putih itu. Cincin giok putih langsung menyerap tetesan darah itu, dan Qin Yu mengenakan cincin itu di tangannya. Namun, pada saat dia mengenakan cincin itu, cincin asli Dewa Api Hitam benar-benar muncul dengan sendirinya dan memancarkan sinar cahaya berwarna hitam, sedangkan cincin berwarna putih itu juga memancarkan sinar cahaya berwarna putih. Kedua lampu yang benar-benar berlawanan benar-benar mulai saling mengikat. Apa jenis mainan ini? Jantung Qin Yu sesaat berdebar. Aku sudah melakukan kontrak darah pada kedua cincin ini. Memiliki perubahan aneh ini terjadi seharusnya tidak membahayakan saya. Itu hanya medan gravitasi dan domain api surgawi sebaiknya tidak rusak. Qin Yu masih sangat menyukai dua kemampuan area hebat dari cincin Dewa Api Hitam. Setelah mendekati waktu yang dibutuhkan untuk 10 napas, sinar dari kedua lampu berwarna telah sepenuhnya menyatu. Pada saat yang sama, satu cincin dipakai di jari Qin Yu. Cincin itu memiliki penampilan hitam dan putih yang melingkari bersama, mirip dengan tanda Tai Chi. Pada saat yang sama, sosok seseorang sebenarnya muncul dalam kesadaran mental Qin Yu. Itu adalah sosok yang samar dan menyendiri. Sosok itu sangat mirip dengan patung batu giok putih. Hanya saja tidak peduli seberapa hati-hati mengamati Qin Yu, dia juga tidak dapat dengan jelas melihat penampilan siluet manusia itu. Anak beruntung, untuk bisa mendapatkan cincin Dewa Api Hitam dari Nine Sword Immortal Mansion, Anda sudah cukup beruntung. Untuk dapat memperoleh cincin Tuan Besar Putih dari dalam alam Ni yang juga merupakan kejadian yang sangat langka. Anda sudah mendapatkan kedua cincin, dan bahkan saya iri dengan keberuntungan Anda. Suara acuh tak acuh itu mengandung sedikit rasa kehilangan. Qin Yu diam-diam mengerti. Itu haruslah Kaisar Abadi Niyang. Cincin Tuan Api Hitam dan cincin Tuan Besar Putih, masing-masing disempurnakan oleh Tuan Api Hitam dan Tuan Besar Putih, dan itu adalah hadiah mereka untukku. Setelah mereka berdua digabungkan kemudian akan membentuk peralatan abadi kelas terbaik cincin api mistik. Cincin Dewa Api Hitam memiliki domain api surgawi, serta gravity field, sedangkan cincin Dewa Putih mendalam memiliki domain asap giok hijau, serta gravity field. Dengan keduanya digabungkan, maka akan ada 3 kemampuan daerah, domain api surgawi, domain asap giok hijau, serta medan gravitasi ganda. Kaisar Abadi Ni yang menjelaskan. Cincin api mistis. Ketika domain api surgawi dan domain asap giok hijau digunakan secara bersamaan, kekuatan yang dihasilkan akan sangat besar. Sementara itu, double gravity field, setara dengan gravity field yang dapat Anda hasilkan, dengan kekuatannya berlipat ganda. Tentu saja, ini semua sekunder. Kata-kata Immortal Emperor Ni yang membuat hati Qin Yu berdebar. Jika kekuatan cincin api mistis itu sekunder, lalu apa gunanya yang paling penting untuk itu ya? Anak beruntung, jika Anda adalah utusan dari alam abadi, iblis, atau setan, saya pasti berpikir bahwa Anda harus tahu makna di balik cincin api mistik. Jika Anda adalah orang dari alam mortal, saya memperkirakan Anda masih belum tahu. Ring of Mystical Flames. Aku hanya bisa memberitahumu, bahwa jika kamu belum mencapai level domain mistik immortal, yang terbaik adalah tidak membiarkan orang lain tahu bahwa kamu memiliki Ring of Mystical Flames. Qin Yu memiliki beberapa pengertian. Cincin api mistis itu tampaknya merupakan harta yang sangat luar biasa. Qin Yu masih mengerti pepatah kejahatan hanya orang biasa adalah membawa sepotong batu giok. Ah, keberuntunganmu sangat bagus. Jika aku memiliki bahkan 1% dari keberuntunganmu, aku juga tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti ini hari ini. Takdir membuat orang bodoh, takdir membuat orang bodoh. Suara itu sepertinya kehilangan akal, dan bayangan manusia langsung menghilang dari dalam kesadaran mentalnya. Keberuntungan, lagi dengan keberuntungan. Bagaimana nasib Kaisar Immortal Ni yang buruk ini? Qin Yu diam-diam kebingungan. Qin Yu menyerahkan tangan dan mengambil jimat transmisi. Qin Yu, saya telah tiba di 9 surga.
Kamu sudah bisa berangkat, pesan transmisi Aofeng sudah tiba. Blue Clouds Road tidak ada terburu-buru. Qin Yu bukannya tidak terburu-buru untuk melangkah ke Blue Clouds Road. Ada banyak lapisan bahaya dalam realm Ni yang itulah sebabnya, tidak peduli apa, ia paling tidak harus jelas tentang kekuatan senjatanya. Sementara itu, berkenaan dengan cincin api mistis itu, dia tentu perlu memahaminya. Domain api surgawi, domain asap giok hijau, bidang gravitasi ganda. Biarkan aku melihat efeknya. Pertama, Qin Yu secara mental diaktifkan dan memanggil domain api surgawi. Api surgawi segera mulai meresap di lingkungan Qin Yu, dan jangkauan api surgawi masih bisa dianggap cukup besar. Dengan Qin Yu sebagai titik fokus pusat, segala sesuatu dalam jarak hampir 50 meter benar-benar dipenuhi dengan api surgawi. Dibandingkan dengan cincin asli Dewa Api Hitam, tidak ada perubahan besar dalam kekuatannya, Qin Yu membuat penilaian dalam benaknya. Segera Qin Yu memulihkan domain api surgawi itu, dan pada saat yang sama sekali lagi memanggil domain asap giok hijau. Untuk flames, ada flames surgawi, dan flames heavenly biru. Sementara itu, untuk chilling fog tersebut, mereka juga dipisahkan menjadi Jade Green Smoke Chilling Fog, serta Weeping Gold Chilling Fog. Kekuatan kabut dingin Jade Green Smoke dan api surgawi sebanding satu sama lain. Hanya saja, sementara yang satu panas ekstrim, yang lain dingin ekstrim. Qin Yu segera dikelilingi oleh lapisan kabut hijau giok, dan lebar area itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan domain api surgawi. Saya ingat Kaisar Immortal Ni yang pernah berkata, bahwa ketika domain api surgawi dan domain asap giok hijau ini digunakan bersama, kekuatan yang dihasilkan akan sangat luar biasa. Qin Yu merenungkan sejenak, dan pikiran mengerti alasannya dalam waktu singkat. Panas ekstrim dan dingin ekstrim, perubahan seketika yang dihasilkan dari kedua ekstrim itu bahkan akan menghancurkan pedang immortal kelas rendah yang biasa secara instan. Ketika panas ekstrim dan dingin ekstrim berganti dalam kecepatan yang sangat cepat, kekuatan serangan yang dihasilkan pasti akan lebih kuat daripada hanya domain api surgawi atau domain asap giok hijau. Qin Yu menutup matanya. Dalam benaknya, beberapa jenis metode untuk menggunakan domain api surgawi dan domain asap giok hijau muncul. Hampir seketika, daerah di sekitar tubuh Qin Yu diserap oleh api surgawi yang tak berujung, tetapi dalam sekejap mata, api surgawi benar-benar menghilang, dan kabut dingin kabut giok hijau-hijau yang luas menyelimuti wilayah aslinya. Dingin ekstrim dan panas ekstrim menyebabkan guncangan hebat di udara. Setelah beberapa saat, kabut dingin giok hijau yang luas dan api surgawi berwarna ungu tak berujung benar-benar muncul pada saat yang sama, dan saling tumpang tindih. Namun, pandangan yang cermat akan mengungkapkan bahwa ada celah yang sangat kecil antara setiap lapisan kabut dingin giok hijau dan api surgawi berwarna ungu. Itu jelas bahwa kabut dingin giok hijau asap dan api surgawi berwarna ungu tidak boleh bersentuhan satu sama lain. Jika mereka melakukan kontak satu sama lain, diperkirakan bahwa mereka akan saling menyerang, dan dengan demikian menjadi pemborosan energi. Kemampuan saya untuk mengendalikan masih kurang. Sebelumnya, kabut dingin asap giok hijau dan api surgawi telah bersentuhan lebih dari 10 kali. Qin Yu membuka matanya. Jelas bahwa dia tidak terlalu puas dengan kemampuannya untuk mengendalikan sebelumnya. Namun, Qin Yu sedikit lebih puas dengan cara menggunakan kabut dingin Jade Green Smoke dan api surgawi berwarna ungu untuk menyerang. Aku bisa dianggap familiar dengan domain asap giok hijau dan domain api surgawi sekarang. Mengenai medan gravitasi ganda ini, kekuatannya harus ditingkatkan dengan lipatan lain kan. Qin Yu secara mental mengendalikan cincin api mistik, dan medan gravitasi ganda segera menyelimuti sekitarnya. Hanya saja, sebagai pengontrol dari medan gravitasi ganda, Qin Yu sama sekali tidak terpengaruh oleh medan gravitasi ganda. Namun, Qin Yu bisa merasakan energi aneh dari double gravity field. Dia merasakan itu. Energi double gravity field yang aneh jelas jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Aku bisa memahami domain api surgawi dan domain asap giok hijau, tapi aku tidak tahu bagaimana cara medan gravitasi ganda ini dibuat. Arai ini benar-benar misterius. Sebagai tuan, Qin Yu nyaris tidak bisa merasakan energi dari medan gravitasi ganda. Namun, energi semacam itu terlalu sederhana. Mengontrol gravitasi itu memang sangat istimewa. Semuanya sudah siap dan siap. Saya akan mencoba Blue Clouds Road ini, dan melihat betapa luar biasanya Blue Clouds Road ini. Qin Yu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melangkah ke Blue Clouds Road sambil tersenyum.
Blue Clouds Road yang luas mengarah langsung ke Nine Heavens. Diselimuti di bawah awan biru tak berujung, sosok Qin Yu menghilang di dalam Blue Clouds Road. Blue Clouds Road sebenarnya tampak seperti jembatan batu giok yang terbuat dari batu giok Qian. Saat berjalan di sepanjang jembatan itu, Qin Yu jelas merasakan tekanan yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya, dan jelas bahwa kecepatannya telah dibatasi. Tekanannya tidak terlalu besar. Kecepatan saya saat ini hanya sekitar setengah dari sebelumnya, Qin Yu membuat penilaian dalam benaknya dalam waktu singkat. Sosok Qin Yu melesat ke arah 9 surga elegan maju tanpa henti. Nak, berhenti. Suara yang dalam dan kuat terdengar, dan seluruh orang Qin Yu sejenak melompat kaget, sebenarnya ada seseorang. Seorang pria kekar muncul di depan Qin Yu, dan wajahnya membawa sedikit jijik. Pria itu diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan karakter kecil yang baru saja mencapai tahap daceng sebenarnya juga dapat memasuki alam Ni yang membuat saya menekan kekuatan bela diri saya ke panggung daceng untuk bertarung dengan Anda. Benar-benar tidak menyenangkan. Jika saya tidak terbatas pada sumpah yang dibuat terhadap Ni Yang, saya masih benar-benar tidak ingin bergerak. Untuk bertarung dengan seorang lelaki kecil yang bahkan belum mencapai level domain dari Heavenly Immortal, itu benar-benar akan kehilangan muka jika kakak-kakak lelaki saya mengetahuinya. Ketika Qin Yu melihat orang besar itu berdiri di depannya, sosok tubuhnya sejenak bergoyang dalam upaya untuk membypass orang itu. Namun, sosok orang besar itu juga bergeser dan terus menjadi penghalang di depan tubuh Qin Yu. Kamu siapa, mengapa Anda menghalangi saya, tanya Qin Yu. Pada saat yang sama, Qin Yu juga dengan hati-hati memeriksa orang besar di depan matanya. Alis orang besar kekar itu tebal dan hitam, dan matanya juga berbinar penuh semangat. Kehadiran yang mendominasi secara alami dipancarkan oleh tubuh itu bahkan membuat Qin Yu diam-diam bergetar ketakutan. Kemampuan orang ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan main gun. Aura belaka yang dipancarkan oleh orang itu membuat pikiran Qin Yu gemetar ketakutan, jadi bagaimana mungkin Qin Yu tidak merasa terkejut. Itu bahkan membuat Qin Yu berpikir bahwa dia mungkin tidak akan menang, bahkan jika dia menggunakan Sword Immortal Puppet. Pria besar kekar itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kamu pasti tidak perlu peduli siapa aku. Paling tidak, untuk saat ini, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk mengetahui. Anda hanya perlu mengingat. Bagi Anda untuk berpikir untuk melewati Blue Clouds Road ini, Anda perlu mengalahkan saya. Tentu saja. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu hanya perlu melewati Blue Clouds Road agar aku berhenti. Qin Yu mengangguk. Dia segera memberikan senyum acuh tak acuh dan berkata, orang yang rendah hati ini mengerti, bahwa jika senior ingin bergerak, maka diperkirakan bahwa tidak akan ada harapan. Untuk saat ini, Qin Yu masih tidak ingin mengambil wayang abadi pedang. Jangan khawatir, nak. Kekuatan bela diri saya hanya akan ditekan ke tahap daceng. Meskipun kekuatan bela diri saya akan ditekan ke tahap daceng, pengalaman saya serta teknik, antara lain, sama sekali bukan apa yang dapat Anda bayangkan, kata pria besar kekar itu dengan percaya diri. Qin Yu merenung sejenak, dan kemudian bertanya, beberapa orang yang sebelumnya berhasil melewati Blue Clouds Road, dari apa yang bisa kulihat, mereka seharusnya tidak setara dengan senior kan, kecuali, pengalaman dan teknik senior tidak setara dengan mereka. Ketika orang besar kekar mendengar itu, dia mengerutkan kening. Kemampuan beberapa orang itu bisa dianggap tidak buruk, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi lawanku hanya saja, terhadap beberapa orang itu, ketika kekuatan bela diri saya telah ditekan ke tingkat yang sama dengan mereka, itu menjadi lebih atau kurang tingkat domain Raja Iblis tingkat pertama. Mengingat kemampuan dari Raja Iblis tingkat pertama, pasti ada sedikit kesulitan untuk berpikir untuk menghancurkan armor peralatan iblis kelas pertempuran grade terbaik mereka, lelaki besar kekar itu berkata dengan tak berdaya. Qin Yu kemudian mengerti. Jadi Du Zongju, Fang Tian dan yang lainnya, bahwa sekelompok orang telah mengandalkan pertahanan peralatan abadi kelas terbaik peralatan iblis battle armors mereka untuk menyelesaikan persidangan. Ketika beberapa orang itu melihatku, mereka semua menggunakan kata-kata sarkastik untuk melecehkanku secara verbal, mengetahui bahwa aku akan menekan kekuatan bela diriku hingga ke level domain mereka, sementara setiap orang dari mereka benar-benar mengandalkan baju tempur mereka untuk dengan cepat melarikan diri demi kehidupan mereka. Tidak peduli bagaimana saya mencoba menghalangi mereka, mereka masih berhasil melarikan diri.
Pria kekar besar itu sedikit marah, jika aku tidak dibatasi oleh sumpah, aku akan lama menghancurkan baju perang di tubuh mereka menjadi potongan-potongan dengan satu pukulan. Kenapa aku masih bisa mentolerir mereka menjadi sombong ini? Qin Yu diam-diam terperanjat. Menghancurkan peralatan abadi kelas terbaik, Battle Armor menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan level domain seperti apa itu? Tentu saja, itu juga perlu bergantung pada siapa yang mengenakan armor peralatan abadi kelas terbaik. Ketika Du Zongjun, Hua Yan dan yang lainnya mengenakan armor peralatan abadi kelas terbaik mereka, jika mereka ditusuk oleh energi elemen abadi, energi elemen iblis, kekuatan pertahanan mereka jelas tidak akan setara dengan seorang ahli di tingkat domain mistik immortal Kaisar Iblis mengenakan armor peralatan abadi kelas terbaik. Baiklah, kita sudah membuang-buang waktu. Sekarang saya akan menekan kekuatan bela diri saya ke tahap daceng. Namun, izinkan saya memberitahu Anda. Tidak dapat membantu bahwa tidak ada metode untuk melemahkan pertahanan saya, karena kulit saya secara alami tebal. Mau bagaimana lagi? Pria besar kekar itu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Qin Yu diam-diam memberikan senyum pahit. Untuk seseorang yang berani mengatakan bahwa pukulan tinjunya akan menghancurkan armor perlengkapan abadi kelas terbaik, menjadi berkeping-keping, seseorang hanya perlu berpikir untuk menebak seberapa kuat pertahanannya. Qin Yu memperkirakan bahwa pedang abadi kelas terbaiknya tidak akan bisa membahayakan lawan. Bersiaplah, aku akan bergerak. Pria besar kekar sesaat menyeringai, lalu segera mengirim pukulan yang sangat sederhana terhadap Qin Yu. Pukulan itu menabrak Qin Yu dalam garis lurus. Namun, tidak tahu mengapa, Qin Yu merasa bahwa seluruh ruang di sekelilingnya sepertinya telah terkunci dalam waktu singkat, dan itu sangat sulit baginya untuk berpikir untuk bergerak. Tampaknya benar-benar mustahil untuk menghindari pukulan sederhana itu. Meskipun kemampuannya telah ditekan ke tahap daceng, sehubungan dengan pengalamannya dalam teknik, dan pemahaman wawasan terhadap hukum alam, pria besar kekar bukannya melebihi Qin Yu sejauh ini. Pria besar kekar diam-diam menghela nafas. Lagi pula, lawannya terlalu lemah. Namun, lelaki bertubuh besar itu hanya merasakan peningkatan gravitasi yang tiba-tiba dan tak terduga yang diterapkan pada berbagai bagian tubuhnya, dan keseimbangan halus yang terbentuk sebelumnya dengan demikian terputus. Sosok Qin Yu sejenak mengelak, dan karena itu menghindari pukulan itu. Tidak peduli betapa indahnya teknikmu, mengingat peningkatan presisi dan kecerdikan teknik semacam itu, sedikit kesalahan akan menghasilkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Di bawah kemunculan gravity field yang tiba-tiba, bagaimana Anda bisa mempertahankan presisi dan kecerdikan dari teknik itu? Qin Yu diam-diam merasa santai. Double gravity field yang sederhana dengan demikian mudah menghancurkan teknik itu. Haha, kamu memang seseorang yang mampu memasuki realem Niyang. Ah, saya juga tidak bisa memandang rendah Anda meskipun Anda adalah titik kecil daceng. Mengontrol gravitasi. Berat, kamu pasti sudah mendapatkan cincin api mistis, kan pria besar kekar berkata dan tersenyum. Qin Yu terkejut sesaat. Cincin api mistik. Pria besar kekar di depannya benar-benar mengungkapkan rahasianya hampir secara instan. Namun, Qin Yu secara bertahap santai dari keraguan sebelumnya setelah beberapa saat. Karena pria besar kekar itu telah menjadi penjaga alam Niyang, dia pasti memiliki beberapa hubungan dengan Kaisar Abadi Niyang. Tidak aneh jika dia tahu tentang cincin api mistis. Cincin api mistis. Ketika saya awalnya ingin meminjam dan bermain dengannya dari Niyang, dia menolak. Sekarang setelah dia mati, dia malah menyebarkan harta itu, gerutu lelaki bertubuh besar itu kepada dirinya sendiri. Baiklah, ayo terus bertarung. Selama Anda belum melangkah keluar dari Blue Clouds Road, pertempuran tidak akan berakhir. Selama dia tidak melangkah keluar dari Blue Clouds Road, pertempuran tidak akan berakhir. Ketika Qin Yu mendengar kalimat itu, dia segera mulai maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior, tolong ingat, kekuatan bela diri Anda harus tetap ditekan pada tahap daceng saat dia melarikan diri, Qin Yu masih berteriak keras. Ekspresi wajah pria besar kekar itu menjadi pahit, dan dia hanya bisa melanjutkan untuk mengejar, sementara tubuhnya berkedip pada interval untuk mengejar ketinggalan. Awalnya, mengingat kemampuannya, satu gerakan dari kakinya akan memungkinkannya untuk mengejar Qin Yu. Namun, karena ia dibatasi hanya menggunakan kemampuan panggung daceng, kecepatannya juga secara alami dibatasi. Bahkan jika teknik tubuh pria besar kekar itu lebih tepat dan cerdik, dan bahkan ketika dia bisa mengejar Qin Yu, saat dia mendekati Qin Yu,
Double Gravity Field juga akan sangat mengurangi kecepatan pria besar kekar itu. Lolos seperti ini masih sangat mudah, Qin Yu diam-diam merasa santai. Pada saat itu, Double Gravity Field sudah mencapai tahap yang mengejutkan. Begitu pria besar kekar melangkah ke daerah itu, tubuhnya akan merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Jika lelaki bertubuh besar itu menggunakan semua kemampuannya, gravitasi sebesar itu pasti tidak akan dihitung sebanyak itu. Namun, dia harus tetap bersumpah, dan hanya bisa menggunakan kekuatan bela diri dari tingkat domain yang sama. Untuk kekuatan bela diri tahap Dacheng untuk bisa melawan terhadap gaya gravitasi seperti itu, dan juga mengejar hingga Qin Yu, itu akan bermimpi. Bagaimanapun, Qin Yu adalah seorang ahli dengan kecepatan. Sementara itu, pada saat itu, Qin Yu memiliki sedikit pemahaman tentang persidangan Blue Cloud Road. Setiap orang yang memasuki Blue Cloud Road akan menghadapi pria besar kekar itu sebagai musuh. Pria bertubuh kekar itu perlu membatasi kekuatan bela dirinya hingga sebanding dengan orang yang mencoba persidangan. Setelah itu, keduanya akan terlibat dalam pertempuran besar. Kecuali jika orang yang mencoba persidangan melewati Blue Cloud Road, pertempuran tidak akan pernah berakhir. Mengingat pengalaman dan teknik pria besar kekar itu, bahkan jika kekuatan bela diri mereka sebanding, Yang Mulia Ming San, dan bahkan penatua klan naga Yan San, serta Kong Chao dan yang lainnya, mereka semua mati. Belakangan, Yu Liang itu, ada peluang 8 atau 9 dari 10 yang telah ia ubah menjadi tikus surgawi, dan mengandalkan kecepatan serta ketangkasan untuk melarikan diri. Selain itu, sebagai bis divin kelas tinggi, kekuatan pertempuran yang dihasilkan oleh tikus surgawi juga sangat kuat. Adapun 6 ahli hebat yang datang kemudian, mereka semua memiliki armor peralatan abadi kelas terbaik untuk melindungi tubuh mereka. Ditambah fakta bahwa mereka awalnya adalah karakter elit, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berhasil melampaui persidangan. Bahkan untuk berpikir hanya lewat seperti itu, tidakkah kamu berpikir bahwa aku akan kehilangan terlalu banyak wajah? Ada kilatan cahaya sesaat pada tangan pria besar kekar itu, dan sarung tangan berwarna emas benar-benar muncul di atas kepalan tangannya. Meskipun saya telah mengatakan bahwa kemampuan saya akan ditekan ke tahap Dacheng, senjata bukannya tidak dibatasi. Sementara pria besar kekar itu berbicara pada dirinya sendiri, ia segera melemparkan 3 pukulan lambat berturut-turut ke arah depan. Meskipun mereka mungkin tampak lambat, dalam kenyataannya, dalam sekejap mata, 3 siluet berwarna keemasan terlihat menyelimuti seluruh tubuh Qin Yu. Bahkan ketika ketiga siluet berwarna emas dari tinju bahkan belum menyentuh tubuh Qin Yu sudah bisa merasakan tekanan mendalam mereka. Binatang buas liar ini, mengapa dia berusaha keras? Qin Yu diam-diam dipenuhi dengan keluhan. Pada saat yang sama, Qin Yu mengertakkan giginya. Dia jelas tidak lagi peduli dengan siluet kepalan apapun, dan menyerbu ke ujung Blue Cloud Road dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bunuh diri pria besar kekar itu sedikit terkejut sejenak. Dia secara alami tahu kekuatan teknik itu. Selain itu, ia juga tahu bahwa lawannya adalah ahli panggung Dacheng. Dari sudut pandang ahli tahap Dacheng, tubuh fisik masih sangat penting. Begitu tubuh fisik telah rusak setelah pemulihan, diperkirakan dia hanya bisa terus berlatih sebagai praktisi yang longgar. Tubuh Qin Yu terlihat terus-menerus berkedip saat ia bergerak, dan pada saat yang sama, 3 siluet berwarna emas dari tinju berturut-turut menghantam tubuh Qin Yu. Tubuh fisik yang tangguh. Untuk tubuh panggung Dacheng untuk benar-benar tangguh ini seperti melihat hantu. Apa jenis teknik kultivasi ini? Pria besar kekar akhirnya mengalami betapa gigih tubuh Qin Yu. Melalui penggunaan senjatanya sendiri, 3 siluet berwarna emas dari tinju yang dia kirimkan hanya melukai sebagian dari tubuh fisik, dan dia bisa menebak seberapa kuat tubuh Qin Yu. Namun, pemandangan yang terjadi setelah itu membuat lelaki bertubuh besar kekar itu terpana. Luka Qin Yu yang disebabkan oleh pukulan berdebar sebenarnya benar-benar pulih dalam sekejap mata. Saya berterima kasih kepada senior karena berbelas kasih, suara Qin Yu bergema. Sementara itu, dia sudah langsung dibebankan keluar dari Blue Cloud Road. Untuk mengandalkan kekuatan pemulihannya sendiri untuk mengejutkan orang lain, serta benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk dengan mudah menahan serangan 3 siluet tinju, meskipun kekuatan bela diri itu sangat kuat, pria besar kekar itu berada di bawah batasan dan hanya menggunakan Dacheng kemampuan panggung, jadi kekuatan serangnya terbatas. Namun, Qin Yu berani menahan secara paksa terhadap mereka.
Penyanyang ekspresi wajah pria besar kekar itu menjadi kaku, dan dia kemudian segera tersenyum. Bocah ini, untuk bisa mendapatkan cincin tuan api hitam dan cincin tuan putih mendalam, keberuntungannya benar-benar tidak buruk. Awalnya, Ni yang masih menginginkan saya untuk berbelas kasih kepada orang yang telah mendapatkan cincin api mistis jika saya bertemu dengannya. Namun, saya belum berbelas kasih kali ini. Pria besar kekar itu menghela nafas panjang. Tidak ada orang lain di Blue Clouds Road, dan tugasku juga selesai sudah berapa tahun. Ini juga saatnya bagi para bruder kita untuk dibebaskan. Sosok pria besar kekar itu bergerak sesaat, dan dia benar-benar menghilang di tengah udara. Teleportasi, bukankah itu mustahil untuk teleportasi di alam Ni yang hanya saja tidak ada yang melihat pemandangan itu? Jadi tentu saja, tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Oke kakak, terima kasih, salam Arini.